Oke, selamat pagi semuanya. Saya Endar Mahendra. Kali ini akan sedikit berbagi informasi tentang bagaimana kita menjalankan atau membuat NTP server. Nah, di sini saya menggunakan VirtualBox, saya menggunakan CentOS 7. Nah, ini ada website atau website yang bisa dijadikan panduan untuk menginstal atau menginstal NTP server di CentOS. Ini akan saya coba. Ini jangan lupa login terlebih dahulu ke CentOS masing-masing. Kita langsung coba seperti yang ada di panduan di website ini, yaitu yum install ntp.y. ntp min.y, maksud saya bukan .y. Nah, cuma karena saya sudah ini mungkin di beberapa tahap di sini sudah saya lakukan terlebih dahulu untuk mengecekkan apakah memang benar atau tidak. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini paket NTP telah terinstalasi dan memiliki versi terbaru. Jadi tidak ada tindakan yang dilakukan. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membuka pool NTP. Ini ada server-server Indonesia NTP. Jadi kita bisa langsung cek. Nah, ini yang dimaksud, seperti yang ada di gambar ini. Indonesia ID pool NTP.org. Nah, ini yang sedang mungkin berbeda tampilan servernya. Ini mungkin updatean yang lama, ini sedangkan kondisi yang terbaru server. Nanti kita akan input ini ke config-nya. Oke, setelah itu maka kita lihat nano, melihat konfigurasi dari NTP itu sendiri. Nano /etc /ntp.conf. Nah, ini adalah tampilan yang ada di dalam konfigurasi NTP kita. Ada beberapa yang perlu kita tambahkan. Nah, mungkin di settingan default teman-teman, jika kalian membuka konfigurasi itu ada beberapa yang belum terentry. Nah, ini ada tambahan seperti server ini. Apabila di default restrict ini hanya ada satu, nah, silakan ditambahkan seperti yang ada di nomor 4 ini, poinnya restrict. Nah, ini untuk IP dan masnya disesuaikan dengan IP masing-masing teman-teman atau rekan-rekan sekalian ya. Ini juga sudah saya isi, restrict 192.168.1 mas. Nah, modify network ini bertujuan agar kita sebagai user itu tidak ada gangguan klien, tidak ada gangguan pengubahan atas interface-nya. Oke, kemudian seperti di tahap sebelumnya, kita melihat untuk memasukkan dari pool tadi, kita masukkan beberapa server Indonesia. Nah, ini kita lihat di sini server 0 ID pool NTP 4 server ini 0123 akan kita masukkan ke dalam konfigurasi milik kita. Tapi sebelumnya silakan di default server 0123 ini kalian jadikan komen terlebih dahulu. Jadi mungkin tampilannya seperti ini sebelumnya. Silakan agar tidak bertabrakan koneksinya, silakan teman-teman jadikan komen terlebih dahulu dengan menambahkan komen pagar di situ. Nah, ini tadinya saya menggunakan server ini, cuma makin kita coba dengan yang ada di sini. Server 0 ID pool NTP org iBurst. Server 1 ID pool ntp.org iBurst. Server 2 kita ganti dari Asia menjadi ID, kemudian yang ketiga juga sama, kita ganti menjadi ID. Oke, setelah itu tadi sudah kita lakukan. Apabila sudah selesai, silakan disimpan terlebih dahulu konfigurasinya, Ctrl X, ya, enter. Kemudian kita buat time zone pada server. Mungkin beberapa teman yang belum sempat mengubah pada settingan kita menginstal CentOS-nya mungkin masih default seperti kalau tidak salah itu Jayapura ataupun negara lain. Sekarang kita atur dulu ke time date ctl set zone Asia Jakarta. Oke, sudah. Mari kita lakukan tambahkan NTP service firewall supaya kalian bisa melakukan query dan authentication NTP yang baru tadi dengan server. Nah, kita tambahkan dulu firewall. Strip cmd
double strip add service sama dengan NTP permanen. Salah, maaf, firewall dengan NTP double strip permanen. Oke, karena saya sudah pernah mencoba sebelumnya, maka berarti sudah enable. Pastikan ada command success seperti yang ada di gambar panduan. Kemudian setelah itu kita reload. cmd double slash reload. Salah, maaf. Cukup satu strip saja di sini. Ini baru yang double stripnya reload. Maaf lagi, kembali. Oke, berhasil. Setelah itu kita menjalankan NTP service-nya. Sebelumnya seperti yang ada di panduan, kita isi dengan sistem CTL start NTPD. Setelah itu langsung diteruskan dengan sistem CTL enable NTPD. Oke, jika berhasil, untuk memastikan apakah berjalan atau tidak, kita gunakan komen status sistem CTL status NTPD. Salah, NTPD. Apabila seperti ini, pada tulisan berwarna hijau, aktif running, berarti itu sudah berhasil. Sekarang kita tinggal memverifikasi server atau menjalankannya. Itu dengan memasukkan komen seperti yang di tulisan hijau ini. Saya bantu ntpq -p. Oke, apabila sudah muncul seperti ini, remote revive start when full reach delay offset dan jitter, maka berhasil. Bisa kita lihat ini suruh ubaya ntp lipi.co.id. Alhamdulillah, ini berarti sudah berhasil tampilannya. Atau lebih memastikan, kita seperti lanjutkan lagi stepnya to date pasti min R besar. Oke, atau bisa langsung date saja. Oke, cukup sampai di sini untuk pengaturan tutorial pengaturan NTP server. Semoga bermanfaat teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan sedikit tutorial tentang DNS server. Yang pertama kita lakukan adalah menginstal paket NTP-nya, yaitu yum install bin spasi bin _utils. Kita enter, kita biarkan saja prosesnya berjalan dulu. Tapi dalam kasus ini saya sudah pernah menginstal bin terlebih dahulu, makanya di situ bin utils telah tersedia. Kemudian langkah kedua yang kita lakukan setelah penginstalan paket NTP-nya yaitu pembuatan config name dengan nano/etc/name.conf. Di dalam sini ada beberapa line, ada beberapa konfigurasi. Kita tinggal menambah di bagian listen on port 53 di sebelah IP itu kita masukkan IP yang berhubungan dengan kita punya klien kita. Dalam kasus ini saya 10.0.3.15. Kemudian juga di dalam allow query juga kita masukkan DNS servernya. Kemudian di bagian bawah, di bawah zone in kita masukkan yaitu tambahkan, mungkin di defaultnya itu tidak ada, teman-teman mungkin tinggal tambahkan zone yang pertama itu danar.net in, tipe master, file var name forward danar, terus di bawahnya juga kita tambahkan lagi zone dengan dibalik IP tadi 3010 in ADR apa in tipe master, file var name reverse danar. Silahkan teman-teman tambahkan, boleh disamakan dengan yang seperti saya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengisian pada zone masing-masing itu. Yang pertama adalah kita mengisi di forward danar, kita untuk menantikan nano var name forward.danar, enter. Nah, silahkan teman-teman isi, mungkin di awalnya adalah kosong. Sekarang kita isi dengan seperti yang ada di tampilan seperti saya. Boleh disama persis dengan saya punya. Untuk di angka-angka seperti 2011 itu tolong boleh disamakan saja karena mungkin sudah ada patternnya.
Begitu juga di bagian bawah ada add in ns. Nah, untuk nama DNS-nya silahkan teman-teman sesuaikan sendiri. Nah, dalam kasus ini saya danar.net. Itu di bagian 3 terbawah itu IP yang kita hubungkan seperti di name conf tadi. Setelah sudah selesai semua, disimpan, kemudian lanjut kita mengisi di reverse.danar di bagian kedua tadi. Itu komennya adalah nano var name, atau bisa juga mengganti yang telah komen sebelumnya, ganti dengan forward menjadi reverse. Teman-teman juga mungkin nanti isinya kosong, silahkan diisi kurang lebih di bagian atas sama seperti forward dan danar tadi. Nah, perbedaannya ada di bagian 5 terbawah itu. Boleh disamakan dengan saya dengan yang ada di tampilan punya saya, atau jika teman-teman juga punya, sesuaikan dengan namanya sendiri. Perbedaan hanya di forward tadi ada IP yang dimasukkan, sedangkan di reverse ini lebih ke nama blog dan nama DNS yang akan kita gunakan. Jika sudah, simpan. Kemudian kita langsung setelah itu kita mengenable dari name kedua-duanya dengan menggunakan sistem ctl enable name. Jika sudah, langsung lanjutkan dengan sistem ctl start name. Apabila sudah dilaksanakan, jika kita teman-teman ingin lebih pasti apakah sudah aktif atau running atau belum, silahkan gunakan komen sistem ctl status name. Jika sudah ada tampilan aktif running yang bertulisan hijau, berarti sudah berjalan. Sekarang kita menambahkan firewall. Komennya itu firewall strip cmd spasi double strip permanen spasi double strip add port 53 tcp. Karena saya sudah mengenable sebelumnya, maka tampilannya ada warning already enable 53 tcp, tapi tetap ada tulisan sukses. Kemudian perintah kedua itu firewall cmd permanen hanya cukup diganti dari tcp menjadi udp. Karena seperti tadi saya sudah mengenable keluar, maka dia ada warning, tapi tetap ada tulisan sukses. Yang ketiga, kita firewall cmd reload untuk mengulang semuanya. Nah, step ini mungkin silahkan diikuti dengan seksama. Kita masukkan komen chg pin name min r var name slash di enter. Jika sudah, masukkan komen itu chaun strip v root titik 2 name name spasi slash etc slash conf itu config ya. Akan tampilan seperti itu. Pemilikan dari etc name kan tetap sebagai root name. Oke, yang ke selanjutnya yaitu restore con spasi min rv spasi slash var slash name, silahkan di enter. Kemudian yang keempat yaitu restore con lagi. Ini terkon yaitu dengan command min etc, maaf bukan min tapi slash etc slash name conf config. Kemudian di enter. Setelahnya perintah selanjutnya itu name min check maaf maksud kami bukan name check, cukup perbaiki name check conf etc, kemudian di name conf di enter. Kemudian sama seperti tadi name check conf, kemudian ditambahkan dengan DNS masing-masing. Saya di sini danar.net slash etc slash name.config, kemudian akan ada usage name check on itu directory. Oke, tempat seperti itu berarti berhasil. Kemudian langkah selanjutnya itu kita mengetikkan nano slash etc slash resolve conf. Jika sudah, teman-teman langsung enter saja, maka
Tadinya untuk di name server hanya satu, yaitu 192.168.101. Silakan teman tambahkan name server satu lagi. Harus tepat di atas name server yang sudah ada. Masukkan name server dengan IP address sesuai dengan dengan yang punya teman masing-masing. IP address yang sudah kita konekkan dari awal tadi di name.conf. Kemudian di enter, simpan. Silakan langsung jalankan lagi sistem ctl restart network. Tunggu sebentar. Jika sudah muncul seperti itu kembali, sekarang komen yang kita lakukan adalah cat resolve conf. Jangan lupa diberikan sebenarnya tambahkan dengan etc resolve. Jika sudah, ada tampilan generated by network manager, name server yang tadi, yang awal tadi akan muncul. Kemudian di enter, lakukan ganti dari chat menjadi nano, di enter kembali. Kembali lakukan hal yang sama 192 di atas 192, masukkan lagi kembali name server, IP address yang sudah teman-teman tentukan tadi. Saya 10.0.3.15. Simpan, jangan sampai lupa. Kemudian jika ingin mengeceknya apakah sudah tersambung atau belum, kita gunakan perintah ping, langsung masuk ke IP yang kita gunakan tadi. 10.13, bila berhasil ada feedback MS-nya, berarti itu sudah masuk. Begitu juga dengan ping menggunakan DNS. Nah, begitu sudah masuk. Setelah berhasil kedua menggunakan ping dan DNS, sekarang kita menggunakan nlookup, masukkan kembali ping, masukkan ping IP yang sudah kita tentukan. Jika berhasil tampilan seperti itu, maka itu sudah berhasil, dan juga kita bisa melakukan verifikasi nlookup menggunakan DNS. Jika sudah berhasil, maka tampilannya seperti itu.